Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 10 Enterprise Architecture akan eh, menjelaskan kerangka kerja Zahman Framework. Nah, eh, materi yang pertama akan dijelaskan oleh kawan saya Nur Haliza. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri dan yang terakhir dilanjutkan oleh Feli Rama Octavia. Tidak perlu lama-lama, kepada Nur Haliza, kami persilakan. Kerangka kerja Zahman Framework. Zahman Framework adalah suatu kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Kerangka Zahman sederhana dan bersifat logis yang dapat membantu mengelola informasi infrastruktur dari suatu perusahaan. Meskipun sederhana, Zahman Framework dapat membantu menyelaraskan kebutuhan teknologi informasi dan bisnis. Kerangka kerja Zahman Framework terdiri dari 6 baris dan 6 kolom. Baris pertama mengenai sasaran dan lingkup menurut perspektif perencana. Pada arsitektur ini didefinisikan model bisnis fungsional secara global dan berbagai requirement internal organisasi. Pesan dari masing-masing kolom. Yang pertama, why motivation, berisikan tujuan dan objektif bisnis. Pengukuran performansi bisnis yang terkait dengan masing-masing fungsi. Yang kedua, how function, berisikan fungsi-fungsi bisnis pada high level. Yang ketiga, what data, berisikan high level data class terkait dengan masing-masing fungsi. Yang keempat, who people, berisikan stakeholder yang terkait dengan masing-masing fungsi. Selanjutnya, where network, berisikan berbagai macam lokasi yang terkait dengan masing-masing fungsi. Selanjutnya, when time, berisikan event-event dan siklus waktu yang terkait dengan masing-masing fungsi. Selanjutnya, baris yang kedua, mengenai konseptual menurut perspektif pemilik. Pada arsitektur ini didefinisikan model-model proses bisnis, alokasi fungsi bisnis, proses eliminasi, dan fungsi-fungsi yang overlap serta ambigu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kawan saya tadi. Ketiga, ada baris mengenai bentuk logika, yaitu sistem mode. Menurut perspektif perancangan atau desainer, pada arsitektur ini didefinisikan model-model logika, manajemen proyek, dan mendefinisikan rekrutmen atau fungsional recruitment. Nah, ini merupakan penjelasan masing-masing kolom. Yang pertama ada why, motivation, berisikan berbagai macam polisi, prosedur, dan standar yang terkait dengan model business rule. Lalu ada how function, berisikan representasi logik dari sistem informasi dan hubungannya. Selanjutnya ada what atau data, berisikan model data logik dan hubungan antara data yang terkait dengan berbagai macam informasi. Lalu ada who atau people, berisikan representasi logik dari hak akses masing-masing user ke sistem berdasarkan role dan responsibility-nya. Selanjutnya ada where atau network, berisikan representasi logik mengenai arsitektur sistem terdistribusi untuk masing-masing lokasi. Yang terakhir ada when, time, berisikan event-event dan respon yang dihasilkan berdasarkan business event. Nah, baris keempat ini mengenai bentuk fisik atau teknologi model. Menurut perspektif pengembang atau builder, pada arsitektur ini didefinisikan model-model fisik, manajemen teknologi, dan mendefinisikan solusi dan pengembangannya. Nah, berikut merupakan penjelasan dari poin keempat. Sama seperti tadi, why, how, what, who, where, dan when. Nah, masing-masing mempunyai pengertian tersendiri.
yang mana Y berisikan berbagai macam business rule yang sesuai dengan teknologi informasi. Selanjutnya how atau function, spesifikasi dari aplikasi-aplikasi yang beroperasi pada suatu platform teknologi tertentu. Lalu ada data atau what, berisikan tipe-tipe kebutuhan, requirement, sistem manajemen database, DBMS atau database management system yang sesuai dengan model data logik. Lalu ada who atau people, berisikan identifikasi hak akses masing-masing user atau user privilege untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Lalu selanjutnya ada where atau network, berisikan spesifikasi dari perangkat jaringan dan hubungannya dengan batasan fisik sistem atau physical boundaries. Lalu selanjutnya ada when atau time, berisikan spesifikasi trigger untuk merespon event pada sistem untuk suatu teknologi atau platform seperti platform spesifik tertentu. Nah, selanjutnya baris kelima, berisikan bentuk atau detail as will menurut perspektif programmer atau subkontraktor atau integrator. Pada level ini, para programmer, subkontraktor, integrator bekerja sesuai dengan model yang telah didefinisikan. Nah, pada layar ini dijelaskan bagaimana manajemen, konfigurasi sistem, dan implementasi pengembangan deployment system. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, why, berisikan berbagai macam business rules yang sesuai dengan standar teknologi tertentu. Lalu ada how, berisikan fungsi-fungsi program yang dikoding untuk beroperasi pada suatu platform teknologi tertentu. Lalu ada what, berisikan data definition yang sesuai dengan model data logik. Ada who, berisikan identifikasi hak akses yang dikoding untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Lalu ada where, berisikan konfigurasi perangkat jaringan untuk sesuai dengan spesifikasi node. Lalu ada when yang terakhir, berisikan pendefinisian timing yang dikoding untuk menentukan urutan aktivitas proses untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Lirana Octavia. Selanjutnya yaitu baris ke-6, mengenai bentuk detail functional enterprise menurut perspektif user. Pada level ini, berbagai macam panduan bagi user untuk memfungsikan sistem, melakukan manajemen operasi, dan mengevaluasi sistem. Penjelasan masing-masing kolom adalah: yang pertama, why atau motivation, berisikan informasi karakteristik operasi untuk suatu teknologi tertentu berdasarkan standar. Yang kedua yaitu how atau function, berisikan instruksi manual, menjalankan perangkat komputer atau sistem informasi lainnya. Yang ketiga yaitu what atau data, berisikan konten dan nilai data yang tersimpan di database aktual. Selanjutnya yaitu who atau people, berisikan berbagai macam personel dan stakeholder kunci yang bekerja sesuai dengan role dan responsibility-nya. Selanjutnya itu word atau network, berisikan pesan-pesan baik yang dikirim maupun diterima. Selanjutnya itu when atau time, berisikan pendefinisian waktu melakukan aktivitas berdasarkan urutan waktu tertentu. Selanjutnya adalah jurnal kerangka Zahman yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pendataan Warga dan Iuran Menggunakan Kerangka Kerja Zahman oleh Ucu Nugraha, Sistem Informasi Universitas Widya Tama, Bandung. Pendahuluan. Klaster Garden Villas merupakan sekian banyak dari klaster yang terdapat di Komplek Perumahan Pinus Regensi Kota Bandung. Klaster ini memiliki kurang lebih dari 20 unit rumah, yang mana sementara ini dibagi menjadi 2 RT, yaitu RT 05 dan RT 06 di bawah naungan RW 08. Saat ini pendataan warga klaster didata oleh masing-masing RT, baik warga yang menetap atau warga yang menyewa rumah tersebut. Setiap warga pendatang, baik yang membeli rumah di klaster tersebut ataupun yang menyewa, diharapkan melapor kepada ketua RT.
Jika yang bersangkutan dalam waktu 24 jam tidak melapor, maka pengurus RT akan mengunjunginya untuk didata. Selama ini, pendataan warga oleh RT dengan cara konvensional atau manual, yaitu warga diharuskan mengisi formulir. Untuk warga yang menyewa, diharuskan melampirkan fotokopi KTP, kartu keluarga, atau identitas lainnya. Formulir yang sudah diisi diarsip begitu saja oleh RT. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, wawancara atau observasi. Lalu, penguraian baris dan kolom kerangka kerja Zahman. Selanjutnya, menentukan baris. Yang pertama adalah planner, yang kedua adalah owner. Dan menentukan kolom what, when, how, where, who, why. Selanjutnya, penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah pembahasan. Setelah didapat data dan informasi melalui wawancara dan observasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan permasalahan ke dalam kerangka kerja Zahman dengan tujuan untuk mendapatkan hasil rancangan sistem yang diinginkan. Kemudian setelah permasalahan penyusunan selesai, maka dilakukan matrik Zahman. Berikut ini adalah gambar untuk matrik Zahman dari hasil penelitian. Penjelasannya adalah, yang pertama, perspektifnya ada dua, yaitu perspektif planner dan perspektif owner, di mana terdapat 6 kolom, yaitu kolom what untuk menyajikan data dari perspektif planner. Ada data warga, data iuran, data upload bukti iuran, dan data laporan. Yang kedua itu ada function atau how. Kalau kolom how ini menjelaskan proses-proses pendataan warga dan iuran bulanan di klaster Garden Villa RT 05 dan RW 06. Selanjutnya adalah network atau where. Kolom where ini menjelaskan posisi atau lokasi keberadaan klaster Garden Villas, di mana klaster tersebut berada di lingkungan kompleks perumahan Pinus, Regensi Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Selanjutnya yaitu people atau who. Pada kolom ini menjelaskan sumber daya manusia yang berperan penting terhadap sistem informasi pendataan warga dan iuran. Adapun SDM-nya tersebut adalah diantaranya ada ketua, sekretaris, bendahara RT, dan ketua RT dan warga. Selanjutnya yaitu time atau when. Pada kolom when ini menjelaskan mengenai waktu dan jadwal pendataan warga, perubahan data warga, dan input data iuran bulanan, serta upload bukti pembayaran iuran bulanan melalui bank. Selanjutnya yaitu motivation atau why. Di kolom why ini menjelaskan tentang pendataan warga yang efektif dan laporan keuangan RT secara transparan. Selanjutnya, penjelasan mengenai perspektif owner, di mana perspektif owner ini adalah baris kedua yang merupakan sudut pandang dari sisi pemilik atau yang bertanggung jawab terhadap organisasi. Yang pertama kita membahas kolom data atau what. Kolom ini memberikan penjelasan mengenai cara entitas yang sudah ditetapkan pada sudut pandang planner berhubungan dalam mengoperasikan pada sistem informasi pendataan warga dan iuran. Berikut ini digambarkan dalam bentuk IRD dan hubungan antara data-data tersebut. Berikut lihat gambarnya. Di warga ada ID warga, nomor KTP, nomor KK, alamat, nama, RT dan RW. Lalu dihubungkan dengan iuran, ada ID transfer, tanggal transfer, dan nominal. Selanjutnya dihubungkan lagi dengan laporan, yaitu tanggal transfer, debit atau kredit. Kemudian warga tadi dihubungkan dengan upload, yaitu ID upload atau dokumen. Selanjutnya yaitu function atau how. Kolom ini menggambarkan dan menjelaskan interaksi antara aktor-aktor dengan proses di dalam sistem. Interaksi tersebut adalah dilihat dari use case diagram pada sistem informasi yang akan dibangun, yaitu ada ketua RT, mengelola data warga, kemudian melakukan laporan keuangan, dan bendahara RT, kelola data iuran, serta upload bukti, di mana ketua RT langsung berhubungan dengan sekretaris dan warga, sedangkan bendahara langsung berhubungan dengan warga. Selanjutnya yaitu network atau where. Kolom where ini menjelaskan mengenai lokasi yang akan dijadikan tempat untuk sistem informasi pendataan tentang memonitoring iuran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.
Selanjutnya yaitu people atau who. Pada kolom ini menjelaskan sumber daya manusia yang ditugaskan dalam proses pengelolaan data di dalam sistem. Adapun SDM tersebut adalah sekretaris dan bendahara. Selanjutnya yaitu time atau waktu atau when, di mana menjelaskan mengenai time schedule untuk membangun sistem informasi pendataan warga dan iuran, yang mana jadwal tersebut ditentukan oleh pihak owner, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah motivation atau why. Kolom why ini menjelaskan tentang pendataan warga yang efektif dan laporan keuangan yang transparan. Kolom why ini menjelaskan tujuan dan harapan yang diinginkan. Adapun tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, administrasi data warga dalam hal proses pengelolaan dan penyimpanan data terorganisir secara baik. Yang kedua, membuat laporan keuangan kas warga yang lebih transparan. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi, membangun dan mengoperasikan sistem informasi sehingga pengelolaan data lebih cepat dan akurat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada kesimpulan ini terdapat menjadi dua, yaitu penelitian ini menghasilkan analisis dan perancangan sistem informasi yang dapat mengelola pendataan warga dan iuran bulanan warga, serta gambaran sistem secara utuh dan detail dari perspektif planner dan owner. Yang kedua, hasil analisis dan perancangan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk membangun sistem informasi pendataan warga dan iuran. Sekian hasil presentasi dari kami. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.